Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Saktiaji. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem distribusi. Oke, yang pertama adalah sejarah dan latar belakang software agen. Menurut NWA, konsep agen sudah dikenal lama dalam bidang AI. Tepatnya dikenalkan oleh seorang peneliti bernama Con Hewitt dengan konflik aktor modelnya pada tahun 1977. Dalam modelnya, Hewitt mengembangkan teori tentang suatu objek yang dia sebut aktor, yang mempunyai karakteristik menguasai dirinya sendiri, interaktif, dan bisa merespon pesan yang datang dari lain objek sejenis. Dari berbagai penelitian berhubungan dengan hal di atas, kemudian lahirlah cabang ilmu besar yang merupakan turunan dari AI, yaitu Distributed Artificial Intelligence atau DAI, yang antara lain membawahi bidang penelitian, Distributed Problem Solving (DPS), Parallel Artificial Intelligence atau PAI, dan Multi Agent System (MAS). Oke, selanjutnya. Definisi dan karakteristik yang dimiliki oleh software agen. Definisi software agen. Di sini ada 2 poin yang bisa diambil. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Yang kedua, agen melakukan suatu tugas pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu atau untuk orang lain. Didapat dari poin-poin di atas, Cakleyan mendefinisikan software agen sebagai suatu entitas software komputer yang memungkinkan user atau pengguna untuk mendelegasikan tugas kepadanya secara mandiri atau autonomously. Kemudian, beberapa peneliti lain menambahkan 1 poin lagi, yaitu bahwa agen bisa berjalan sebagai kerangka lingkungan jaringan atau network environment. Definisi agen dari para penelitian lain pada hakikatnya adalah meskipun ada yang menambahkan atribut dan karakteristik agen ke dalam definisinya. Oke, sejarah dan latar belakang software agen. Di sini ada 7. Yang pertama, autonomi. Di autonomi adalah agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user agen lain ataupun lingkungan environment. Yang kedua adalah intelligent reasoning dan learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu intelligent. Dalam konsep intelligent ada 3 komponen yang harus dimiliki. Internal, context based, kemampuan reasoning berdasarkan pada context based yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Yang ketiga, mobility dan stationary. Khusus untuk Mobile Legends, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang memiliki, yaitu mobilitas. Yang keempat, delegation. Sesuai dengan namanya, dan seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi, agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas untuk diperintahkan oleh user. Oke, yang selanjutnya, reactivity. Reactivity adalah karakteristik agen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan environment. Yang selanjutnya adalah proaktif dan goal oriented. Sifat proaktif boleh dikata adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agen tidak bisa dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Untuk itu, agen harus didesain memiliki tujuan atau goal yang jelas. Selanjutnya yang terakhir adalah communication and coordination capability. Agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Oke, dan selanjutnya adalah klasifikasi software agen. Klasifikasi software agen menurut karakteristik dimiliki teknik klasifikasi agen menurut karakteristik dipelajari oleh Nuwana. Menurut Nuwana, agen bisa diklasifikasi menjadi 8 berdasarkan pada karakteristik, yaitu yang pertama adalah desktop agent. Pada desktop agent ini, agen yang hidup bertugas dalam lingkungan personal komputer atau PC dan berjalan di atas suatu operating system. Yang kedua adalah internet agent. Agen yang hidup pada tugas dalam lingkungan jaringan internet, melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Termasuk dalam kasus ini adalah web search agent dan lain-lain. Oke.
Klasifikasi software agen menurut lingkungan di mana dijalankan. Chuck Lane membuat suatu klasifikasi yang menarik mengenai agen yang berdasarkan kepada lingkungan environment di mana agen dijalankan. Dari sudut pandang di mana dijalankan, software agen bisa diklasifikasikan sebagai desktop agen, internet agen, dan internet agen. Lebih jelasnya, daftar di bawah menguraikan klasifikasi secara mendetail. Yang pertama adalah desktop agent. Agen yang hidup bertugas dalam lingkungan personal komputer atau PC dan berjalan di atas suatu operating system OS termasuk dalam klasifikasi ini. Operating system agent, aplikasi agent, application suite agent. Yang kedua adalah internet agent. Di sini ada termasuk dalam klasifikasi ini adalah web search agent, web search agent, information filtering agent, information internet agent, notification agent, service agent, dan mobile agent. Yang ketiga adalah intranet agent. Di sini termasuk adalah collaborative customization agent, process automation agent, database agent, dan resource brokering agent. Bidang ilmu dan penelitian yang terkait dengan software agent sudah menjadi hal yang diketahui umum bahwa masalah learning, intelligent, dan juga proaktif serta reactivity adalah bidang garapan AI klasik. Kemudian, penelitian ini dalam bidang AI pada umumnya adalah berkisaran ke masalah koordinasi, komunikasi, dan kerjasama cooperation antar agen dan multi-agent system atau disebut MAS. Dengan perkembangan penelitian di bidang distributed network dan communication system, membawa peran penting dalam mewujudkan agen yang mempunyai kemampuan mobilitas dan komunikasi dengan agen lain. Pesatnya, perkembangan penelitian tentang software agen tak lepas pada pengaruh bidang ilmu psikologi yang banyak mengupas agen secara teori dan filosofi. Kemudian juga software engineering yang berperan dalam menyediakan metodologi analisa dan desain serta implementasi dari software agent, dan yang terakhir adalah bidang decision theory dengan kupasan tentang bagaimana agen harus menentukan strategi dalam menjalankan tugas secara mandiri atau autonomously. Bahasa pemrograman. Pada bidang ini akan dibahas tentang bahasa pemrograman yang banyak dipakai untuk tahap implementasi dari software agent. Yang pertama adalah object oriented. Karena agen adalah berhubungan dengan objek, bahkan beberapa peneliti menganggap agen adalah objek yang aktif, maka bagaimanapun juga agen harus diimplementasikan ke dalam pemrograman yang bervariasi, seperti object-oriented programming language. Yang kedua adalah platform independent. Seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa agen hidup pada berjalan di atas berbagai lingkungan. Yang ketiga, communication capability. Pada saat berinteraksi dengan agenlah dalam suatu lingkungan jaringan, network environment, tentu saja diperlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara fisik. Yang keempat adalah security, faktor keamanan. Juga hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahasa pemrograman untuk implementasi software agent. Yang terakhir adalah kode manipulation. Beberapa aplikasi software agent memerlukan manipulasi kode program secara runtime. Bahasa pemrograman untuk software agent sebaiknya juga harus memberikan support terhadap masalah ini. Ditarik dari beberapa petunjuk di atas, para peneliti merekomendasikan bahasa pemrograman berikut untuk mengimplementasikan software agent, yaitu yang pertama adalah Java, yang kedua adalah TypeScript. Riset dan aplikasi software agent. Ada dua tujuan dari survei di atas tentang riset dan aplikasi software agent. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana teknologi agent sudah diaplikasikan dengan memberikan poin berupa contoh-contoh aplikasi yang sudah ada. Yang kedua adalah untuk memberikan gambaran ke depan, masalah-masalah apa yang sudah dan belum terpecahkan dan membuat peluang untuk mencoba mengaplikasikan teknologi agent ke masalah yang baru untuk timbul. Riset dan aplikasi software agent di dunia industri. Yang pertama adalah manufacturing. Pernah mempelopori proyek penelitian yang dia disebut YAMS atau Yet Another Manufacturing System, di mana dia berusaha mengaplikasikan protokol kontrak net untuk proses kontrol di manufacturing. Yang kedua adalah proses kontrol. Proses kontrol secara sistem merupakan sistem yang harus bisa bekerja secara mandiri dan bersifat reaktif. Yang ketiga adalah telecommunication. Sistem telecommunication pada umumnya bergerak dalam skala besar dan komponen-komponen telecommunication yang berhubung
terdistribusi dalam jaringan. Yang keempat adalah Air Traffic Control. Legion D merupakan sistem pengontrolan lalu lintas udara berbasis agen yang terkenal dengan nama OASIS. OASIS sudah dicoba dengan Bandar Udara Sydney di Australia. OASIS diimplementasikan menggunakan sistem yang disebut DMARS. Oke, yang terakhir adalah Transportation System. Beberapa contoh aplikasi teknologi agen adalah ini adalah aplikasi pencarian sistem transportasi dan pemesanan tiket dengan menggunakan MAS. Riset dan aplikasi software agen di dunia internet dan bisnis. Yang pertama ada Information Management. Ada dua tema besar dalam manajemen informasi dalam peran teknologi agen untuk mengatasi masalah information overload karena perkembangan teknologi jaringan dan internet. Informasi filtering, proyek Maximus, kemudian Warren adalah contoh aplikasi di bidang information filtering. Informasi gathering, banyak sekali aplikasi yang masuk area information gathering, baik secara gratis maupun komersil. Contohnya adalah proyek WebMap, pencarian homepage dengan softbot, proyek Letasia, dan sebagainya. Electronic Commerce, tema riset ke arah desain dan implementasi untuk otomatisasi jual beli, termasuk di dalamnya adalah implementasi strategi dan interaksi dalam jual beli, tawar-menawar, teknik pembayaran, dan sebagainya. Distribusi project management untuk meningkatkan produktivitas dalam kerja yang memerlukan kolaborasi antar anggota tim dalam kerangka teamwork maupun harus dipikirkan kembali ke model software yang mempunyai karakteristik bisa dilakukan kolaborasi dan koordinasi secara mandiri untuk membantu tiap anggota dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Riset dan aplikasi software agen di dunia entertainment, komunikasi, komunitas entertainment, dan ilmu komputer yang sering menjamah dengan serius industri-industri yang bersifat lebih ke arah rekreasi dan kesenangan. Misalnya adalah masalah industri game, teater, dan sinema, dan sebagainya. Dengan adanya software agen memungkinkan komunitas informatika dan komputer untuk ikut andil merealisasikan pemikirannya. Yang pertama adalah games. Software agen berperan penting dalam pengembangan game modern. Misalnya dengan membawa paradigma agen ke dalam karakter manusia atau suatu dalam game tersebut sehingga lebih hidup. Dalam dunia medis bidang ini yang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan komputerisasi terhadapnya. Tidak ketinggalan, teknologi agen pun dicoba untuk diimplementasikan dalam rangka mencoba mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan mentoring pasien, manajemen kesehatan dari pasien dan sebagainya. Di dunia pendidikan, dengan perkembangan teknologi jaringan komputer, dunia pendidikan pun salah satu yang merasakan manfaatnya. Sistem pengajaran pun mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.